Salam kerahiman ilahi. Bapak Ibu terkasih, Tuhan Yesus mengundang kita membenamkan jiwa ke dalam kerahiman ilahi dan mempersembahkan jiwa-jiwa yang rindu mendekat padanya. Dan ujub novena kita selama 9 hari adalah mohon kerahiman Allah menenggelamkan semua virus corona dari hadapan bangsa kita dan bangsa di dunia ini. Marilah kita buka ibadat novena kita dengan lagu pembukaan. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Pada hari ke-1 novena kerahiman ilahi ini, kita berdoa bagi segenap umat manusia. Dalam buku catatan harian nomor 1210, Santa Faustina menulis pesan Yesus, "Hari ini bawalah kepadaku segenap umat manusia, khususnya semua pendosa, lalu benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku."
Dengan demikian, Engkau menghibur aku dalam kesedihan mendalam yang diakibatkan oleh hilangnya jiwa-jiwa manusia. Doa pembukaan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan maha rahim, betapa besar pengorbanan sengsara dan wafat-Mu putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini, kami ingin memulai novena kerahiman ilahi. Kami mohon, limpahkanlah kerahiman-Mu kepada mereka yang kami doakan melalui novena kerahiman ini yang diminta putra-Mu melalui Santa Faustina. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa untuk memohon kerahiman ilahi bagi seluruh umat manusia. Yesus yang Maha Rahim, ciri-Mu yang khas ialah mengasihi kami dan mengampuni kami. Janganlah Engkau memandang dosa-dosa kami, melainkan keyakinan kami akan kebaikan-Mu yang tak terhingga, dan terimalah kami semua dalam kediaman hati-Mu yang Maha Rahim. Dan jangan biarkan kami terlepas daripada-Mu selama-lamanya. Kami memohon Engkau demi kasih-Mu yang mempersatukan Engkau dengan Bapa dan Roh Kudus. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman segenap umat manusia, khususnya para pendosa yang malang, yang telah tertampung dalam hati Yesus yang penuh belas kasihan. Demi sengsaranya yang pedih, tunjukkanlah kepada mereka kerahiman-Mu sepanjang segala masa. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
sengsara, Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan mendengarkan renungan singkat dari Diakon Yudi. Renungan singkat Novena Kerahiman Ilahi hari yang pertama. Apa yang dilakukan Yesus melalui salib? Santo Sirilius dari Yerusalem mengatakan bahwa Tuhan Yesus merentangkan tangannya di kayu salib agar menjangkau dan memeluk hingga sudut terjauh alam semesta. Hal ini berarti bahwa tangan Yesus selalu terbuka untuk menerima semua orang tanpa memandang siapakah orang itu, baik yang selalu setia maupun yang telah mengkhianati cintanya. Maka peristiwa salib adalah peristiwa pemberian kasih yang tanpa batas. Pemberian kasih yang tanpa batas ini semakin tampak jelas ketika Yesus yang berada dalam kesengsaraan salib itu berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Tindakan Yesus menyerahkan ibunya kepada para murid dan para murid kepada ibunya menjadi bukti bahwa di tengah kesengsaraan itu Yesus masih memikirkan yang baik dan mengusahakan segala sesuatu bagi ibunya dan para murid. Sebenarnya Yesuslah yang seharusnya dikuatkan karena penderitaan yang ia alami di kayu salib. Namun yang terjadi adalah Yesuslah yang memberi penghiburan dan memberi mereka kekuatan, terlebih untuk para murid. Penghiburan dan kekuatan itu adalah Ibu Yesus akan menjadi bunda pengantara para murid kepada Yesus yang telah menjadi Kristus. Maka dari itu kita yang karena sakramen baptis masuk dalam persekutuan dengan Yesus Kristus
diajak untuk bersyukur dan bersukacita. Sebab karena persatuan dengan Yesus Kristus, kita diperkenankan menjadi anak-anak Maria. Sehingga kita yang adalah gereja memiliki ibu yang berdoa untuk kita dan membawa doa-doa kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita pun yang telah menjadi anggota gereja hidup di dalam persekutuan dengan Yesus, diutus untuk mencintai setiap sesama. Seperti Yesus sendiri yang mencintai semua orang tanpa terkecuali. Apapun keadaan setiap sesama saat ini, dan bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita diajak untuk terus mencintai seperti Yesus sendiri di dalam kesengsaraan salib terus mencintai para saudaranya. Amin. Marilah berdoa mohon rahmat untuk berbelas kasih terhadap sesama. Marilah kita berdoa untuk para imam. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita tutup novena pada hari ini dengan doa penutup. Marilah berdoa. Allah yang kekal, kerahiman-Mu tak terselami, perbendaharaan belas kasih-Mu tak ada habis-habisnya. Tiliklah kami dengan penuh belas kasihan, dan pergandakanlah dalam diri kami kerahiman-Mu, supaya pada saat-saat yang sulit kami jangan mudah putus asa dan jangan kehilangan semangat, melainkan dengan penuh harapan menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang kudus, yang adalah kasih dan kerahiman-Mu. Amin. Semoga berkat ibadat ini hidup kita dihayati oleh rahmat kerahiman ilahi dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini ibadat novena kerahiman ilahi telah selesai. Syukur kepada Allah.